Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan matematika dari Universitas Sanata Dharma Angkatan 2022. Dengan saya, Fauzul Idi Sulistomo, dengan nomor induk mahasiswa 221414045. Dan rekan Saya Tisania Agatha dengan nomor induk mahasiswa 221414050. dalam video ini, kami akan memperkenalkan media pembelajaran digital yang kami kembangkan dengan judul Menjelajah Dunia Grafik Fungsi Linier. Kami memilih Desmos Classroom Activity sebagai media digital interaktif karena platform ini sangat mendukung pembelajaran berbasis eksplorasi visual dan di dalamnya kami menyusun aktivitas yang memandu siswa untuk memahami grafik fungsi linier melalui pengamatan, penalaran, dan refleksi. Materi yang kami ajarkan adalah fungsi linier, khususnya pada topik grafik fungsi linier untuk kelas 8 SMP. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan media yang sudah kami kembangkan. Pertama yaitu medianya, proses pembuatannya mungkin secara garis besarnya saja. Baru kemudian kita akan menampilkan bagaimana tampilan di siswa. Oke, berikut adalah tampilan dari pembuat media ini. Yang pertama di sini total ada 24 slide. Di mana di sini kami mulai dengan pengenalan, kemudian kita menanyakan kabar siswa, terus menanyakan kesiapan belajar siswa, siswa mencoba untuk membuat grafik, dan selanjutnya siswa diberikan permasalahan kontekstual untuk membawa siswa dapat memahami grafik fungsi linier. Kemudian siswa juga diberi beberapa pertanyaan, diberi beberapa permasalahan. Di sini kami menyediakan 3 kali pengamatan 1, 2, dan 3. Di setiap pengamatan akan ada kasus-kasus yang berbeda, di mana dari 3 kasus ini siswa bisa menemukan pola, mengamati pola, sehingga dapat membuat kesimpulan tentang bentuk umum dari fungsi linier. Desain aktivitas kami buat agar gambar, grafik, dan data dapat saling terhubung. Nah, nanti siswa diminta untuk menggambarkan grafik. Hasil dari grafik yang mereka gambar akan berpengaruh dengan hasil pergerakan kereta pada gambar di sebelahnya. Oke, mungkin supaya lebih jelas, lebih bisa memahami, langsung kami berikan ke tampilan siswa supaya lebih memahami bagaimana media ini digunakan saat pembelajaran. Berikut adalah tampilan siswa. Di sini mungkin hanya menyambut siswa yang baru memasuki Desmos yang kami kembangkan. Kemudian siswa diminta untuk mengisi nama, kelas, dan juga sekolahnya. Cukup mengklik, kemudian siswa dapat mengisi, misalkan Fauzul, kelas 8A, sekolah SMP Yohanes Bosco. Kemudian submit hasil yang sudah ini. Kemudian siswa bisa next ke kegiatan berikutnya. Di sini siswa ditanyakan kabarnya dan bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya melalui grafik di sebelahnya ini. Nah, selanjutnya siswa diberi pengantar nih untuk ditanya hari ini kita belajar apa, ada siapa kalian melakukan pengamatan sebagai pengamat kereta cepat, dan juga di bagian ini siswa diberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini siswa diminta untuk menggambarkan grafik. Namun, hasil grafiknya ini masih belum berpengaruh pada tampilan keretanya. Nah, kita coba untuk menggambarkan grafik seperti ini. Kita bisa play videonya yang di sebelah kiri, tapi grafiknya belum berpengaruh kepada videonya, tampilan videonya. Siswa bisa menggambar ulang lagi, cukup mengunduh ini, terus menggambar grafik lainnya, dan kereta juga belum berpengaruh dalam pergerakannya. Siswa bisa mengisi, mensubmit, kemudian menext kegiatan selanjutnya. Kami memberikan permasalahan kontekstual mengenai Raka yang ingin mencoba naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Lalu, siswa diminta untuk membantu Raka menggambarkan dan menginterpretasikan keadaan tersebut dalam sebuah grafik. Di sini siswa diberikan pengamatan 1. Siswa diminta untuk membaca permasalahan yang diberikan, kemudian siswa mengamati video yang sudah kami berikan, yang terdapat pada media, dan siswa ditanyakan apakah setuju dengan pendapat Raka dari cerita tadi. Siswa yang jawab setuju dapat mengklik setuju, menjelaskan alasannya, kemudian men-share with class, dan bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Pada aktivitas berikutnya di pengamatan 1, siswa diminta untuk menggambar grafik. Kita coba untuk menggambar grafik yang pertama. Setelah grafik digambarkan, kereta pada bagian bawah ini adalah kereta yang sama seperti yang sebelumnya, sedangkan kereta yang pada bagian atas adalah kereta yang sesuai dengan grafik yang digambarkan oleh siswa. Jika di play, maka kereta bagian atas akan mengikuti sesuai dengan grafik yang digambar oleh siswa. Jika siswa menggambar grafik yang lain, yang dicoba, maka kereta yang bagian atas atau kereta tebaknya juga akan berpengaruh dari grafik yang sudah digambarkan oleh siswa. Oke. Di sini, jadi setelah siswa membuat grafik pada sebelumnya, di slide selanjutnya adalah dapat membandingkan grafik yang sudah siswa gambarkan dengan grafik yang sebenarnya. Jadi siswa bisa memahami, oh ternyata grafik yang kugambarkan sedikit mirip atau sangat jauh atau persis sekali dengan yang sebenarnya. Ini merupakan aktivitas di pengamatan 1. Selanjutnya, diberikan permasalahan lagi. Kemudian Raka melihat kecepatan yang telah tertera pada gerbong dan tertera pada gambar. Siswa mengamati gambar dan ditanyakan berapa kecepatan kereta. Pada pengamatan 1, siswa bisa menuliskannya di sini.
kemudian submit and explain, dan menjelaskan jawabannya. Kemudian siswa bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Pengamatan kedua tidak berbeda jauh dengan pengamatan pertama karena pada pengamatan kedua ini permasalahannya yang diberikan merupakan permasalahan lanjutan dari pengamatan pertama. Selanjutnya, peserta juga dibimbing untuk dapat menemukan grafik dan juga rumus fungsi linear yang sudah mereka lakukan dari pengamatan 1, 2, dan 3. Di sini ada 3 grafik yang sudah dilihat dari pengamatan 1, 2, dan 3, dan juga ada tampilan kereta sesuai dengan pengamatan masing-masing, dan juga mereka melakukan pengamatan dari kereta masing-masing pengamatan. Di sini mereka melihat bagaimana kecepatan ini berpengaruh terhadap rumus dari fungsi linear. Nah, dari sini siswa dibimbing untuk menemukan rumusnya, sudah ada rumusnya, dan siswa dibimbing untuk menyimpulkan dari pengamatan 1 dan 2 dan 3 apa yang dapat mereka simpulkan dari itu. Oke, selanjutnya pada aktivitas ini, siswa diminta untuk menganalisis apa sih yang kira-kira yang mempengaruhi grafik. Dan dari sini kita melihat yang mempengaruhi grafik adalah koefisien. Koefisien seharusnya siswa sudah tahu bahwa materinya ada di materi aljabar, dan siswa juga dapat melihat kecepatan kereta berdasarkan grafiknya. Di sini siswa diminta untuk menjelaskan jawabannya dalam kolom ini. Jangan lupa submit, dan siswa dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya kita menyediakan beberapa latihan yang dapat siswa kerjakan. Kemudian siswa diminta untuk merefleksikan kegiatan yang sudah mereka lakukan dalam pembelajaran kali ini. Mereka dapat mengisinya di bagian ini, di bawah pertanyaan. Kemudian submitnya, dan pembelajaran hari ini telah selesai, dan siswa telah melakukan pembelajaran terkait grafik fungsi linear menggunakan media ini. Oke, di sini juga dapat ditampilkan siswa-siswa yang mungkin sudah mengisi dari pembelajaran di media tersebut. Di sini dapat ditampilkan siswa dan juga jawaban dari siswa. Jadi, walaupun siswa melakukan pembelajaran atau mengerjakan media ini sebagai LKPD ini melalui jarak jauh, namun guru tetap dapat mengontrol siswa dari jarak jauh. Jadi apa yang sudah dikerjakan siswa, guru juga dapat memantau dari hasil pekerjaan siswa. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai media pembelajaran digital Desmos dengan judul Menjelajah Dunia Grafik Fungsi Linear. Semoga media ini bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, kontekstual, dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan salam hangat dari kami, Bersama saya Fauzul dan Tessa, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma. Bye-bye.